Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 24 September 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polri masih mengidentifikasi 7 mayat remaja laki-laki yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi. Hingga kini baru terdapat 5 keluarga yang melaporkan data untuk identifikasi. Satgas Ops Mantap Raja Marano 2024 Polda Sulbar memperketat pengamanan tahap penetapan dan pengundian nomor urut paslon Cagup Cawagup pada Senin lalu dengan melibatkan ratusan personel. Korps Pegawai Republik Indonesia Polri menggelar webinar terkait bahaya ancaman siber dan cara mengantisipasinya. Webinar digelar di Aula Barreskrim Polri ini turut diikuti oleh ribuan korpri. Kita ke berita pertama. Tim SAR gabungan telah merampungkan operasi penyisiran sekitar aliran Kali Bekasi Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede yang menjadi tempat ditemukannya 7 jenazah remaja pada hari Minggu lalu. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari mengatakan pihaknya memastikan hanya mendapat 7 jenazah. Dalam proses ini, Desiana menuturkan pihaknya telah mengerahkan 3 tim SAR untuk penelusuran. Tim pertama melakukan pencarian sekitar 500 meter dari tempat kejadian perkara. Sementara tim SAR kedua menyisir di sekitar lokasi yang diduga titik awal 7 korban diceburkan diri, 7 korban menceburkan diri ke sungai. Sedangkan untuk tim ketiga melakukan penyisiran dengan berjalan kaki sembari menggunakan drone di sekitar sungai. Desiana mengatakan kedalaman Kali Bekasi lokasi 7 jenazah ditemukan tewas bervariasi. Lokasi paling dalam di sungai ini mencapai 2 meter. Namun lokasi ditemukannya mayat itu tidak dalam, hanya sekitar 10 cm. Saat ini ke-7 jenazah telah diambil alih pihak kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut penyebab kematiannya. Wah, kurang tahu Bang kalau itu Bang. Ini kita lagi mengandai-ngandai Bang. Sementara itu, Polri masih mengidentifikasi 7 mayat remaja laki-laki yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi Jati Asih, Kota Bekasi. Hingga kini baru terdapat 5 keluarga yang melaporkan data keluarganya untuk identifikasi. Menurut Kabid Yandokpol RS Polri Kramat Jati, Kombes Pol Heri Wiyatmoko, ke-7 jenazah tersebut masih belum teridentifikasi. Namun ia menyebutkan data yang disampaikan keluarga dalam proses pencocokan untuk identifikasi. Sampai hari ini kami baru menerima 5 keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Jadi pemeriksaan sudah lengkap, termasuk pemeriksaan tambahan yang kita lakukan karena kemarin ditemukan di sungai. Tadi pemeriksaan dasar-dasar pemeriksaan pada korban terendam dalam air sudah kita laksanakan, termasuk pemeriksaan tambahan toksikologi dan patologi anatomi, termasuk pemeriksaan screening nanti untuk ada tidaknya gambaran korban ini masuk dalam air. Kebetulan jenazah kan membusuk lanjut, yang kemarin disampaikan dokter kami adalah antara 1 sampai 2 hari, artinya identifikasi secara visual tidak memungkinkan lagi. Artinya kita tetap menggunakan metode primary identifier seperti sidik jari, gigi maupun DNA, dan secondary identifier yang meliputi properti sama tanda-tanda medis. Makanya kami mohon, ini baru 5 keluarga ini. Tapi keluarga ini sudah mengarah, masing-masing sudah mengarah, sehingga kita perlu pendalaman data yang...
Terkait kasus ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi memastikan bahwa 3 dari 22 orang terperiksa telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan usai ditemukannya sejumlah senjata tajam yang diduga dibawa tanpa hak. Peristiwa ini telah diamankan 21 bilah senjata tajam. Tadi sudah ditunjukkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi. Kemudian ada 30 unit sepeda motor di lokasi dan ada 8 buah handphone. 3 dari 22 orang yang diamankan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi dengan dugaan membawa senjata tajam tanpa hak. Ya, ini sedang diproses. Jadi mohon waktu rekan-rekan, proses penyelidikan peristiwa penemuan jenazah ini masih berlangsung, ya, penyelidikan dan juga penyidikan itu harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan prinsip berdasarkan pendekatan berbagai keilmuan atau scientific crime investigasi, maka itu melibatkan beberapa ahli. CCTV dari TKP, kemudian handphone yang ditemukan yang diduga milik para korban atau orang yang meninggal ini, itu sedang dilakukan pemeriksaan secara digital. Dalam kasus ini, Polri mempertegas fungsi utama dari adanya tim patroli perintis presisi bersifat pencegahan atau preventif. Pada kasus penemuan 7 mayat di Kali Bekasi Jati Asih Kota Bekasi pada 20 September 2024 lalu. Hal ini dipertegas oleh Karopenmas Divisi Humas Polri pada Senin di Gedung Divisi Humas Polri. Dugaan itu masih didalami oleh Polda Metro atas kesaksian, namun kan masih butuh pendalaman. Kita yakin Polda Metro Jaya sangat concern dan sangat atensi terhadap tawuran. Namun perlu saya jelaskan, konsep dari patroli adalah konsep pencegahan, di mana kehadiran Polri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat mencegah adanya peluang terjadinya suatu gangguan baik ketertiban maupun keamanan, sehingga konsepnya bukanlah konsep penindakan. Ya, apa yang disampaikan Pak Kapolda tentu sudah dilakukan secara profesional, prosedural, tunggu hasil pendalamannya dan juga sudah diawasi, di mana Bapak Kapolda sudah menyampaikan melibatkan fungsi pengawas yaitu Propam, dan tunggu hasilnya. Namun yakin sekali lagi konsep dari patroli adalah preventif atau pencegahan. Kedua, Bapak Kapolda dimanapun itu selalu ada yang kegiatan Jumat Curhat. Jumat Curhat itu adalah mencari permasalahan di tengah-tengah masyarakat kemudian diselesaikan. Di antaranya adalah masalah tawuran. Ini banyak cerita yang disampaikan oleh masyarakat, oleh orang tua kepada Bapak Kapolda, kemudian diselesaikan secara bersama. Jadi konsepnya patroli adalah pencegahan, yang sudah dilakukan adalah pencegahan selama ini. Beralih ke informasi lainnya, komplotan perampok yang membunuh seorang ayah serta melukai anggota keluarga lainnya di Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berhasil ditangkap aparat kepolisian. Keempat pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal yang berlapis dengan terancam hukuman mati. Polres Bogor menetapkan 4 pelaku perampokan yang menewaskan HS dan melukai 3 korban lainnya di Pamijahan sebagai tersangka. Para pelaku diketahui telah merencanakan aksi perampokan 2 hari sebelumnya. Wakapolres Bogor, Kompol Adimas Sriyono Putra mengatakan, pada Jumat 13 September keempat pelaku sudah merencanakan perampokan, namun batal. Mereka kemudian lanjut merencanakan perampokan 2 hari setelahnya. Sekitar pukul 11 malam, tersangka D dan S bertemu ke rumah korban, yaitu HS. Pelaku telah menyiapkan alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Setelah mereka ini sampai di rumah korban masih sempat menyuguhkan kopi kepada para tersangka dan sempat minum minuman keras yang sengaja dibawa oleh para tersangka, yaitu S
untuk membuat korban, dalam hal ini HS, mabuk. Ya. Setelah melihat korban HS ini mabuk, sekitar jam 3 WIB, pada saat korban sudah mulai mabuk, tersangka D memukul kepala sebelah kanan korban HS dengan menggunakan kunci pas beberapa kali. Jadi memukulnya tidak hanya sekali, mereka memukul beberapa kali di bagian kanan kepala korban, dan tersangka S membekap mulut korban menggunakan kain lap dan menjerat leher korban menggunakan kabel. Ketika sudah memastikan korban HS ini meninggal dunia, selanjutnya tersangka D dan tersangka S masuk ke dalam rumah, kemudian secara bergantian menganiaya anggota keluarga korban lainnya. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa perampokan ini didalangi oleh pelaku D bersama 3 pelaku lainnya. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara mengatakan, perampokan dan pembunuhan ini murni karena himpitan ekonomi serta terdesak tagihan uang gadai dari korban. Pihaknya tidak menemukan adanya motif sakit hati pelaku D kepada korban. Memang antara korban meninggal dunia atas nama HS dengan pelaku tersangka atas nama D, inisial D, itu sebelumnya sudah saling mengenal. Bahkan mobil salah satu barang bukti yang kita amankan yaitu mobil Tavia yang pada saat kejadian berada di rumah korban itu adalah mobil yang digadaikan oleh tersangka D kepada korban HS sebelumnya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati. Dari Humas Polres Bogor melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke kasus lainnya. Pihak kepolisian kembali menemukan 2 barang bukti baru dalam pengembangan kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan 2 barang bukti baru itu antara lain pacul yang digunakan oleh tersangka dan celana yang digunakan korban saat hari kejadian. Kapolres menyebut barang bukti pacul diamankan pihaknya berjarak 400 meter dari lokasi tersangka menguburkan korban tanpa busana. Cangkul tersebut menurut keterangan tersangka ia gunakan untuk menggali lubang sebelum memakamkan tersangka. Sehabis digunakan, cangkul tersebut dibuang oleh tersangka saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Sedangkan celana NKS 18 tahun ditemukan pihak kepolisian berjarak 1,5 km dari lokasi penguburan korban. Celana tersebut dibuang IS ke sungai lalu ditemukan dalam kondisi tersangkut di pohon. Hingga kini pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini. Makam ditemukan di sebuah pondok. Untuk motif, ya kami perlu sampaikan bahwa Satgas Ops Mantap Raja Marano 2024 Polda Sulbar memperketat pengamanan tahap penetapan dan pengundian nomor urut paslon Cagup Cawagup. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda usai jeda berikut ini.